Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan di Ade Channel. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Masih membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Dalam video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang tinjauan geografis bangsa Arab pra-Islam, struktur masyarakat dan pemerintahan bangsa Arab, perilaku bangsa Arab pra-Islam, agama dan kebudayaan masyarakat Makkah pra-Islam, mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW, serta pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang risalah Islam hadir, dakwah menegakkan Islam, rintangan dan hambatan, hijrah ke Habasyah, tahun berduka cita, dan Bai'atul Aqabah 1 dan 2 yang merupakan cikal bakal hijrah ke kota Yathrib. Selamat menyaksikan. Risalah Islam hadir. Menjelang diutus menjadi Nabi, Muhammad suka mengasingkan diri dan melakukan tahanus atau meditasi untuk menyikapi keadaan sosial masyarakat dan kepercayaan masyarakat Makkah yang telah jauh melenceng dari ajaran Hanif Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada usia 40 tahun, Muhammad melakukan tahanus di Gua Hiro di Jabal Nur, sekitar 2 mil dari kota Makkah. Gua Hiro memiliki panjang 4 hasta atau 1,8 meter dan lebarnya 1,75 hasta atau 0,8 meter. Setelah membawa perbekalan secukupnya, roti, gandum, dan air minum, Muhammad melakukan pengasingan diri. Muhammad melakukan tahanus di bulan Ramadan sudah ketiga kalinya. Tepat di bulan Ramadan tanggal ke-21 yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sebagai pertanda penyampaian risalah Islam yang harus ditegakkan di muka bumi. Melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut pun selain menjadi pertanda risalah Islam, juga sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas mengemban risalah Islam untuk menyempurnakan risalah sebelumnya. Ketika wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW, awalnya terkejut, bergetar hebat, dan menggigil sekujur tubuhnya. Namun berkat pelukan malaikat Jibril dan dibimbingnya, akhirnya setelah menyimak baik-baik kalimat 5 ayat Quran Surat Al-Alaq dengan susah payah, Nabi Muhammad SAW mengikuti perkataan malaikat Jibril untuk membaca wahyu yang diterimanya. Adapun bunyi wahyu pertama yang turun sebagai berikut: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah SAW bergegas pulang ke rumah menemui Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menggigil, raut wajahnya ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Siti Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Setelah kondisi Rasulullah SAW berangsur pulih dan bertanya banyak hal atas peristiwa agung tersebut, sambil mendengarkan dan juga memberikan dorongan motivasi spiritual kepada suami tercinta, Khadijah bersama suaminya menemui sepupu Khadijah yang menganut agama Nasrani, yang dapat menulis dengan bahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani.
Setelah mendengarkan cerita yang dialami Muhammad, Warokoh pun menyatakan apa yang dialami Muhammad SAW merupakan bukti kenabian dan menyampaikan bahwa Muhammad SAW telah menerima wahyu suci. Apa yang dialami Muhammad SAW sama halnya dengan ajaran yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Warokoh pun memberikan motivasi agar Muhammad diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi penolakan dan pengusiran serta cobaan dan rintangan dalam menegakkan risalah Islam sebagaimana yang dialami nabi-nabi sebelumnya. Tidak berapa lama setelah peristiwa tersebut, Warokoh meninggal dunia. Setelah peristiwa wahyu pertama kali di Gua Hiro, wahyu sempat terhenti untuk waktu yang cukup lama. Menurut Ramadan Buti, di dalam Fiqh As-Sirah, Baihaqi berpendapat bahwa masa terputusnya wahyu selama 6 bulan lamanya. Rasulullah SAW merasakan duka yang mendalam, hampir saja putus asa. Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW perihal kebenaran beliau adalah benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa terputusnya wahyu tersebut, akhirnya wahyu kedua pun turun, yang termaktub dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Hei orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Turunnya wahyu kedua yang menjadi pertanda Rasulullah SAW akan memasuki tahapan baru dalam menegakkan risalah Islam dengan berdakwah. Sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW mulai menjalankan misi sucinya yang telah diembannya melalui dakwah. Dimulai dari dakwah sembunyi-sembunyi. Seperti apakah proses dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW? Berikut ini akan ditunjukkan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang terjal banyak rintangan dan hambatan. Dakwah menegakkan Islam. Jalan terjal perjuangan menegakkan Islam akan dimulai dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada orang-orang terdekatnya, keluarga besar, serta sahabat karibnya. Mereka yang tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap Rasulullah SAW langsung menanggapi dengan baik ajakan tersebut. Orang-orang tersebut yang awal mula mengimani dan menerima risalah kebenaran Islam disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang paling dahulu masuk Islam. Di antara mereka adalah pertama, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, yakni Khadijah binti Khuwailid. Dua, pembantu dan anak angkat Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Harithah bin Syarahil al-Kalbi. Tiga, sepupu Nabi Muhammad SAW sekaligus pemeluk Islam yang paling muda berusia 10 tahun, Ali bin Abi Thalib. Empat, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menyatakan keimanannya kepada risalah Islam, melalui Abu Bakar berturut-turut banyak orang yang memeluk agama Islam. 5. Utsman bin Affan. 6. Jubair bin Awam. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas. 8. Abdurrahman bin Auf. 9. Tolhah bin Ubaidillah. 10. Abu Ubaidah bin Jarrah. 11. Arqam bin Abul Arqam. 12. Fatimah binti Khattab, yakni adik dari Umar bin Khattab. 13. Sa'id bin Zaid al-Dawi atau suami dari Fatimah binti Khattab. Dalam melaksanakan misi dakwah sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad SAW mendatangi orang demi orang dalam melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Beliau dengan bersemangat menyampaikan risalah Islam kepada pengikutnya di tempat tersembunyi,
yaitu di rumah Arqam bin Abul Arqam. Model dakwah ini mendapatkan simpati orang-orang miskin dan hamba sahaya ke dalam risalah Islam, karena kehadiran Islam menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena selama ini mereka dipandang rendah dan hina. Selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwatul afrod dengan penuh kehati-hatian agar kaum kafir Quraisy tidak mendeteksi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Agama Islam lambat laun mulai menyebar ke seantero Mekah melalui hubungan persaudaraan dan persahabatan, sehingga tidak sedikit penduduk Mekah yang menyatakan keimanannya kepada risalah Islam. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud al-Huzali, Mas'ud bin Rabi'ah al-Qari, Abdullah bin Jahashi al-Shadi beserta saudaranya, Bilal bin Rabah al-Habsyi, Syuhaib bin Sinan al-Rumi, Amr bin Yasir al-Ansi beserta ayahnya Yasir serta ibunya Sumayyah. Selanjutnya Amir bin Fuhairah. Sejarah mencatat kaum budak hamba sahaya ini banyak mendapat siksaan setelah memeluk Islam. Kebanyakan mereka disiksa di tempat umum sehingga menjadi tontonan penduduk Mekah. Namun dengan berbekal keimanan dan ketauhidan yang teguh, mereka mampu mengalahkan rasa sakit dan siksaan serta teror yang mereka alami sekalipun taruhannya nyawa. Dakwah secara sembunyi Nabi Muhammad SAW mulai berhasil. Komunitas orang-orang beriman terbentuk. Mereka dipersatukan oleh ikatan persaudaraan atau ukhuwah, saling menolong dan memikul beban. Seiring dengan itu turunlah wahyu berikutnya yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah secara terang-terangan dan menghadapi kebatilan dengan kebenaran, sebagaimana dilukiskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dakwah dengan cara terbuka merupakan dakwah yang paling berat tantangan dan rintangannya. Nabi Muhammad SAW membuat strategi dakwah dengan mode terbuka sebagaimana berikut ini. Yang pertama, aktivitas dan strategi yang dilakukan adalah mengundang keluarga terdekat, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib sebanyak 45 orang keluarga. Respon dan hasil yang diperoleh adalah: pertama, Abu Lahab menentang bahkan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. 2. Nabi Muhammad SAW disebut orang gila. 3. Dukungan paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Thalib, akan mendukung dan akan berdiri membela di belakangnya walaupun tidak menyatakan keimanannya kepada Islam. Aktivitas dan strategi yang kedua yaitu khutbah di Bukit Sofa. Respon dan hasil yang diperoleh: pertama, dakwah di Bukit Sofa menyebar ke seluruh wilayah Mekah dan menjadi bahan pembicaraan. 2. Menolak keras ajakan dan himbauan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah digambarkan tadi, dakwah dengan terbuka banyak mengalami penolakan, tantangan, hambatan, rintangan, bahkan penganiayaan hingga pemboikotan dari kalangan keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW. Seperti apakah tantangan dan hambatan yang dialami Rasulullah SAW beserta para pengikutnya? Mari kita simak bersama. Rintangan dan hambatan. Berbagai rintangan dan hambatan yang menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka adalah: 1. Rasulullah SAW disebut gila. Dakwah Islam semakin hari semakin berkembang dan mengundang simpati dari berbagai pihak. Setiap hari jumlahnya bertambah. Kaum kafir Quraisy gusar, galau dan khawatir. Untuk itu, berbagai macam cara penekanan, hinaan, cacian dan makian dilakukan agar mengendurkan semangat juang kaum muslim.
Salah satu cacian makian yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang dahulu diberikan gelar Al-Amin dijungkir balikan dengan menyebut beliau tukang sihir, orang gila dan mengada-ada. Sebutan, cacian dan makian diawali dari pertemuan di rumah Walid bin Mughirah dan disampaikan di berbagai tempat, namun tetap saja tidak menggoyahkan tekad yang kuat dalam menegakkan risalah Islam. Dua anak putri Rasulullah SAW dicerai. Sebelum Ummu Ruqayyah dan Ummi Kulsum dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan, sebelumnya kedua putri beliau yang cantik jelita tersebut menikah dengan anaknya Abu Lahab, paman Nabi sekaligus salah satu tokoh utama yang menentang risalah Islam di Mekah. Abu Lahab pun memaksakan kehendaknya kepada kedua putranya yang merupakan suami dari dua putri Rasulullah SAW untuk menceraikannya dengan harapan Nabi Muhammad SAW menyerah dan menghentikan dakwah risalah Islam. Namun Nabi Muhammad SAW beserta kedua putrinya dan Siti Khadijah tidak gentar menghadapi rintangan ini, bahkan semakin kokoh imannya walaupun harus menanggung resiko kedua putrinya diceraikan oleh dua putranya Abu Lahab. 3. Teror fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Berbagai upaya dilakukan kaum kafir Quraisy untuk mengendurkan semangat juang Rasulullah SAW. Namun tetap saja tekad bulat yang membaja Rasulullah SAW bertambah keyakinan dan bergelora semangat juangnya dalam menegakkan risalah Islam. Kaum kafir Quraisy memberikan teror dan ancaman, kali ini dengan cara memberikan teror menyakiti dan melukai fisik Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW disakiti oleh kedua tangan kekannya Uqbah. Belum puas dengan itu, Rasulullah SAW dilempari dengan kotoran hewan dan bahkan ada yang meludahinya pada saat Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat. 4. Rasulullah SAW diancam dibunuh. Selain Abu Lahab, dari kalangan keluarga Abu Jahal termasuk tokoh utama yang berada di garis terdepan untuk menggagalkan misi Rasulullah SAW. Berbekal tipu muslihat dan kelicikannya, Abu Jahal selalu merongrong dakwah Nabi. Pernah suatu ketika pada saat Rasulullah SAW sedang bersujud, Abu Jahal akan membunuhnya dengan mengangkat kaki Abu Jahal ke atas tubuh Rasulullah SAW. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum sempat Abu Jahal melakukannya, kedua kakinya yang sudah diangkat, tiba-tiba Abu Jahal berlari seperti orang ketakutan. Namun setelah kejadian tersebut, berulang kali Abu Jahal tidak pernah surut keinginannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rencana tersebut selalu gagal. 5. Teror fisik kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Teror fisik tidak hanya menimpa jiwa Rasulullah SAW, akan tetapi juga menimpa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya teror fisik kepada Jubair bin Awam, keluarga ayah dan ibunya Ammar, yaitu Yasir dan Umayyah, meninggal dunia syahid karena ditusuk oleh Abu Jahal dari belakang menggunakan tombak. Utsman bin Affan, Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah. 6. Pemboikotan terhadap kaum muslim. Suatu pertemuan digelar di kediaman Bani Kinanah di lembah Al-Masib. Agenda pertemuan tersebut adalah rencana pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Kaum kafir Quraisy melakukan embargo sosial dan ekonomi agar kaum muslim menyerah dan kembali kepada ajaran dan keyakinan sebelumnya. Masa ini merupakan puncak penderitaan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Namun begitu, walaupun boikot telah berlangsung 3 tahun lamanya, tidak ada satupun yang tergoda dengan bujuk rayu kaum kafir Quraisy.
Sebaliknya, keteguhan kaum muslim menyebabkan kaum kafir Quraisy kehilangan kesabaran. Perpecahan mulai terjadi. Sebagian kaum kafir Quraisy berusaha membatalkan boikot tersebut, bahkan mereka beriman kepada risalah Islam. Akhirnya, piagam boikot kepada kaum muslim yang digantung di dinding Ka'bah dimakan rayap dan kaum kafir Quraisy semakin frustasi dengan pemboikotan tersebut. 7. Rasulullah SAW dilempari batu di Taif. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW berniat untuk mengembangkan dakwah Nabi di luar kota Mekah. Berjarak 60 mil dari kota Mekah, Nabi Muhammad SAW berjalan kaki bersama Zaid bin Harisah menuju kota Taif. Namun, perjuangan Nabi tersebut disambut dengan lemparan hujan batu yang menyebabkan banyak luka di kepala dan sekujur tubuh Rasulullah SAW. Kedua sandal Rasulullah SAW bersimbah darah. Namun Rasulullah SAW tidak marah, malah justru mendoakan masyarakat kota Taif karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran. Sungguh pribadi yang agung dan mulia. Tindakan penganiayaan dibalas oleh Nabi dengan sebuah doa agar suatu saat nanti ada keturunan penduduk Taif yang masuk Islam. Hijrah ke Habasyah. Berbagai rintangan dan hambatan disikapi dengan cerdik oleh kaum muslim untuk melakukan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tanggapan Rasulullah SAW terhadap berbagai siksaan yang dihadapi kaum muslim. Maka diputuskanlah untuk berhijrah. Hijrah pertama yang dilakukan para sahabat ke daerah Habasyah yakni Ethiopia. Rombongan pertama dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan beserta Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Namun kepergian mereka diketahui oleh kafir Quraisy. Kaum muslim diterima dengan baik oleh Raja Habasyah An-Najasyi. Setelah dirasa hijrah pertama sukses, dilakukanlah hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Kaum kafir Quraisy bertambah berang dan mengutus diplomat ulung untuk membujuk Raja Habasyah untuk memulangkan kaum muslim ke Mekah. Diplomat tersebut adalah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Namun bujukan dan diplomasi yang disertai dengan iming-iming harta ditolak oleh raja sehingga mereka kembali dengan tangan hampa. Di tengah berbagai rintangan dan hambatan, kaum muslim mendapatkan kabar gembira dan bertambah kuat dukungan terhadap risalah Islam di tengah menguatnya penentangan kaum kafir Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Selang 3 hari berikutnya, Umar bin Khattab yang selama ini selalu membenci dakwah Nabi dan kaum muslim juga akhirnya mendapatkan hidayah. Masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kukuhkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Hadis riwayat Tirmizi. Masuknya Hamzah dan Umar memberikan dukungan moral kepada kaum muslim. Keislaman keduanya membuat guncangan luar biasa di kalangan kaum kafir Quraisy dan menambah harga diri yang tinggi, kemuliaan dan kegembiraan di kalangan kaum muslim. Tahun berduka cita. Di tengah gempuran pemboikotan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslim, Nabi Muhammad SAW mengalami duka mendalam yang memilukan hati. 2 orang yang selama ini menjadi penyokong utama hidup dan perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan risalah Islam kembali ke haribaan Sang Ilahi. Abu Thalib sang paman tercinta wafat di usia 87 tahun pada saat bulan Rajab tahun ke-10 Hijriah dari kenabian. Selang tidak lama kemudian, di bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW kembali berduka ditinggal istri tercinta Siti Khadijah di usianya 65 tahun. Nabi ketika itu berusia 50 tahun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu menyembunyikan kesedihannya yang menimpa dirinya. Sosok Khadijah merupakan anugerah terbesar hidupnya. Selama hidup seperempat abad bersama beliau, Khadijah senantiasa menghibur Nabi di saat cemas, memberikan dorongan di saat kritis, menyokong penyampaian risalah beliau, ikut serta menghadapi tantangan dan rintangan dalam menegakkan risalah Islam, baik jiwa maupun hartanya. Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkan di saat manusia mendustakan. Dia membantuku dengan hartanya saat manusia menahannya. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak darinya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dari istri yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dua peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Amul Huzni atau tahun duka cita. Tidak mudah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi dua kesedihan sekaligus dalam hidupnya. Kematian Abu Thalib dan Khadijah membuat kaum kafir Quraisy semakin gencar melakukan teror, tekanan, gangguan, dan permusuhan kepada kaum muslim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah duka mendalam yang menyelimuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan teror serta tekanan dari kaum kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah Isra dan Mi'raj kepada Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Perintah Isra dan Mi'raj ini menjadi obat kesedihan Nabi Muhammad SAW sekaligus menambah spirit kekuatan dalam menjalankan amanah menegakkan risalah Islam. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini pun sekaligus menjadi ujian kepada kaum muslim sendiri. Apakah tetap beriman kepada kejadian yang sungguh istimewa, menakjubkan dan di luar batas daya tembus akal manusia? Beratus-ratus mil jauhnya serta menembus 7 lapis langit hanya ditempuh dalam 1 malam. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, pagi hari berikutnya Nabi menceritakan peristiwa agung tersebut kepada kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Masyarakat pada umumnya menganggap cerita tersebut tidaklah mungkin, bahkan dianggap mengada-ada. Abu Bakar menjadi orang yang pertama mempercayai apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami dan meyakini perintah sholat 5 waktu tersebut benar adanya. Sejak saat itulah Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi titik balik Nabi Muhammad SAW semakin membaja semangat juang menegakkan risalah Islam. Nabi Muhammad SAW seolah mendapatkan energi baru yang berlipat ganda setelah diberikan banyak ujian dan cobaan menempa diri Rasulullah SAW untuk tetap berjuang menegakkan risalah Islam. Selain itu, peristiwa ini juga sebagai pondasi utama keberimanan dan keberislaman kaum muslim dengan menegakkan sholat 5 waktu. Perintah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala langsung disampaikan kepada Nabi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bai'atul Aqabah 1 dan 2, cikal bakal hijrah ke kota Yathrib. Di tengah gempuran tekanan yang dialami kaum muslim di kota Mekah, Rasulullah SAW sedang merencanakan hijrah agar risalah Islam mengalami perkembangan yang berarti. Upaya hijrah pernah diupayakan ke Habasyah 2 kali, namun Rasulullah SAW meyakini tempat hijrah tersebut belum sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW. Pilihan hijrah ke daerah yang lebih strategis bermula dari cikal bakal 6 pemuda Yathrib yang masuk Islam dan berjanji menyebarkan Islam kepada kaumnya dan mendamaikan antara suku Khazraj dan Aus. 1 tahun berikutnya, perjuangan keras tersebut membuahkan hasil. Ke-6 pemuda tersebut telah banyak mengajak penduduk Yathrib memeluk Islam.
Lalu mereka menemui Rasulullah SAW sesuai dengan permintaan Nabi Muhammad SAW dapat berkunjung ke Yastrib. Peristiwa tersebut terjadi pada musim haji tahun ke-12 kenabian, tepatnya Juli 621 Masehi, yang diikuti oleh 12 orang dari suku Aus dan Khazraj yang berasal dari Yastrib. Peristiwa monumental tersebut membuahkan Bai'atul Aqobah pertama dengan menjalankan 6 hal, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukannya, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak perempuan, tidak memfitnah dan berbohong, serta setia kepada Rasulullah SAW. Bai'atul Aqobah pertama memiliki nilai bermakna, yaitu dalam sekejap mereka yang berseteru antara kaum Aus dan Khazraj dapat didamaikan secara internal. Bai'atul Aqobah pertama juga menjadi pondasi awal memobilisasi kekuatan Islam di Yastrib. Setelah peristiwa bersejarah tersebut, Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk menyebarkan Islam di Yastrib. Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. 1 tahun berikutnya, saat musim haji tahun ke-13 dari kenabian, tepatnya bulan Juni 622 Masehi, sebanyak 75 orang muslim dari Yastrib menemui Rasulullah SAW dan melakukan baiat kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan nama Baiat Aqobah kedua. Isi Baiatul Aqobah kedua adalah mendengarkan dan taat kepada Rasulullah SAW baik dalam kondisi semangat dan tidak semangat, berinfak pada masa sulit dan senang, berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar, tegak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli dengan celaan si pencela selama berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, membela Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang datang kepada kaum Ansor, sebagaimana mereka membela istri dan anak-anak mereka. Hadis riwayat Ahmad. Setelah Bai'atul Aqobah kedua selesai, Rasulullah SAW meminta agar dipilih 12 orang untuk menjadi pemimpin dalam mengemban tanggung jawab melaksanakan pasal-pasal dalam bai'at. Peristiwa ini menjadi cikal bakal dan pembuka jalan hijrah Rasulullah SAW bersama kaum muslim dari Mekah ke kota Yastrib atau Madinah.